Hai Sobat Pans, kali ini kita akan membahas PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan kode sahamnya Pegas. Pegas adalah perusahaan nasional Indonesia yang berperan penting dalam transportasi dan distribusi gas bumi. Artinya Pegas bertugas menyalurkan gas alam dari sumber-sumber produksi ke berbagai pelanggan, mulai dari industri besar, pembangkit listrik, hingga rumah tangga. Pegas merupakan bagian penting dari rantai energi nasional karena gas bumi menjadi salah satu sumber energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Sekarang kita masuk ke bagian statistik saham Pegas di tahun 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar Pegas, yaitu nilai total keseluruhan saham yang beredar di pasar, mencapai 42,6 triliun. Kemudian jumlah saham yang beredar tercatat sebesar 24,24 miliar lembar saham, dengan harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir di 1.895 per saham dan harga terendah di 1.425 per saham. Sepanjang tahun berjalan atau year to date, kinerja saham Pegas tumbuh plus 9,12% yang menunjukkan sentimen positif dari investor terhadap fundamental perusahaan. Kemudian dari sisi kepemilikan saham, PT Pertamina Persero memegang porsi mayoritas sebesar 56,96%, sementara publik atau investor umum memegang sekitar 43,3%, dan sisanya 0,1% dimiliki oleh pihak lainnya. Kemudian menarik untuk disimak, di semester pertama tahun 2025, Pegas berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan yang cukup solid. Lalu pada kuartal kedua tahun 2025, pendapatan Pegas mencapai 971 US dollar, naik 0,5% dibanding kuartal sebelumnya, dan meningkat 9,2% dibanding tahun lalu. Secara kumulatif, pendapatan semester pertama mencapai 1,9 miliar US dollar, atau naik 5,4% secara year-on-year. Kemudian dari sisi profitabilitas, gross profit margin atau margin laba kotor menunjukkan perbaikan secara kuartalan, yang naik ke 18,4% dari kuartal sebelumnya yang hanya 14,5%. Namun secara tahunan, margin ini mengalami penurunan ke 16,5% dibanding tahun lalu yang mencapai 22,1%. Nah, mengapa bisa menurun? Hal ini disebabkan oleh perubahan komposisi produk atau product mix, di mana Pegas mulai lebih aktif dalam perdagangan liquefied natural gas atau gas alam cair. Produk LGN umumnya memiliki margin yang lebih tipis dibandingkan gas pipa. Akibatnya EBITDA mereka, yaitu pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, turun menjadi 463 juta US dollar atau turun 20% secara year-on-year, dengan margin melemah 24% dari sebelumnya 31%. Namun ada kabar baik, laba bersih di kuartal kedua naik cukup signifikan menjadi 82 juta US dollar, tumbuh 32,9% secara kuartalan, dan 25,9% secara year-on-year. Kenaikan ini terutama didorong oleh perbaikan laba selisih kurs atau foreign exchange gain. Sayangnya kalau dilihat dari semester penuh, laba bersih kumulatif mencapai 144 juta US dollar. Masih turun 22,6% secara year-on-year karena adanya rugi selisih kurs antara yen Jepang dan dolar Amerika sebesar 15 juta US dollar, serta beban keuangan yang tinggi di 33,7 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari sisi operasional, peningkatan pendapatan Pegas didukung oleh naiknya volume transmisi dari gas sebesar plus 10% secara year-on-year menjadi 1.627 million standar kubik atau 1 juta kaki kubik standar per hari. Selain itu, aktivitas regasifikasi, yaitu proses mengubah LNG menjadi gas kembali, melonjak plus 24% secara year-on-year menjadi 246 miliar satuan panas Inggris per hari. Kemudian margin Pegas membaik secara kuartalan karena kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama, harga beli gas turun sekitar 3% secara kuartalan, kemudian pendapatan niaga naik 2%, serta tambahan pasokan pipa ke pelanggan non-HGBT akibat penghentian operasional tak terencana dari pelanggan lain. Pegas juga menargetkan volume perdagangan gas yang cenderung stabil di 843 miliar satuan panas Inggris per hari, sedikit turun 1% secara year-on-year. Sekarang kita bahas proyek yang cukup menarik, yaitu FSRU Jawa Barat. FSRU adalah singkatan dari Floating Storage Regasification Unit, yaitu kapal khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan regasifikasi gas alam cair atau LNG di laut. Pada 20 Agustus tahun 2025, tim Pegas melakukan kunjungan ke fasilitas
FSRU Jawa Barat yang dikelola oleh PT Nusantara Regas yang merupakan perusahaan patungan antara Pegas 40% dan Pertamina 60%. Lokasinya berada di Teluk Jakarta dan fasilitas ini memiliki peran vital dalam memastikan pasokan listrik bersih di wilayah Jakarta. FSRU Jawa Barat mampu menerima pasokan LNG antara 125.000 hingga 175.000 meter kubik, kemudian mengubah LNG menjadi kompres natural gas hingga kapasitas 500 miliar standar kubik. Sebagian besar gas tersebut berasal dari blok Mahakam dan Tangguh dengan kontrak jangka panjang. Kemudian gas hasil regasifikasi ini dialirkan melalui jaringan pipa bawah laut sepanjang 15 km menuju offshore receiving facility Muara Karang, lalu diteruskan ke beberapa pembangkit listrik PLN di Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. Menariknya, ketiga pembangkit ini memasok sekitar 70% kebutuhan listrik di Jakarta. Dan sepanjang tahun 2024, FSRU Jawa Barat telah menerima 40 kargo LNG dengan total distribusi gas mencapai 89,54 juta million metric British thermal unit atau satuan energi gas alam. Nah, sekarang kita bahas bagaimana prospeknya ke depan. Pegas memperkirakan semester kedua tahun 2025 atau second half forecast akan menjadi fase konsolidasi di mana pendapatan masih akan tumbuh, tetapi margin mungkin tetap tertekan karena dominasi bisnis LNG. Namun mulai tahun 2026, perusahaan menargetkan pemulihan margin atau margin recovery seiring peningkatan kontribusi dari free base income, yaitu pendapatan berbasis jasa dari proyek-proyek baru. Nah, beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain, ekspansi jaringan gas kota atau city gas untuk menambah sekitar 200.000 sambungan rumah tangga. Kemudian proyek LNG Hub Arun di Aceh dengan commercial operation date ditargetkan kuartal keempat tahun 2025. Lalu pembangunan pipa gas Tegal di Cilacap yang direncanakan beroperasi pada tahun 2026. Kemudian proyek Cikampek atau Pelumpang Oil Pipeline yang dijadwalkan selesai pada tahun 2027. Nah, untuk mendukung semua rencana itu, Pegas menetapkan anggaran belanja modal atau CAPEX tahun 2025 sebesar 200 juta US dollar dengan fokus pada pengembangan downstream, yaitu kegiatan hilir seperti distribusi, niaga, dan layanan pelanggan. Dan manajemen juga optimis EBITDA margin akan mulai pulih pada tahun 2026, terutama dengan tambahan pasokan dari blok koridor dan Tangguh Tren 3. Sebagai kesimpulan, Pegas terus menunjukkan perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional, meski menghadapi tekanan margin akibat pergeseran ke bisnis LNG. Pegas tetap menjaga kinerja pendapatan, memperluas jaringan, dan memperkuat sinergi dengan Pertamina Group. Nah, Sobat Pans, itu dia pembahasan mengenai saham Pegas. Jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1 juta dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.